Serangan Asura. Duan Tao meraung keras, memanggil seluruh kekuatannya dan menyerang dengan tebasan Sura. Kekuatan mengerikan itu meledak, berubah menjadi aliran udara hitam yang menyapu ke arah Wu Chen. Aliran udara hitam ini seperti sungai iblis hitam yang menderu, mengalir maju, melahap semua yang ada di jalannya. Di sisi lain, Wu Chen tidak berani ceroboh ketika melihat serangan Duan Tao datang padanya. Dia meningkatkan kekuatannya dan mengepalkan tinjunya. Energi emas meledak seolah-olah matahari kecil telah meledak. Bang! Ketika aliran udara hitam itu bertemu dengan energi emas Wu Chen, seolah-olah bertemu dengan musuh bebuyutannya dan tidak dapat memainkan peran sekecil apapun. Saat bersentuhan dengan energi emas itu, aliran itu langsung runtuh dan berubah menjadi bola kabut hitam sebelum menghilang dalam kepulan asap. Hehe, kekuatan keduanya saling menahan. Menarik. Kekuatan perlawanan bersama-sama dengan kekuatan air dan api. Mereka tidak cocok. Ketika keduanya bertarung satu sama lain, salah satu pasti akan terluka. Penonton di sekitarnya juga menyadari hal ini dan tidak dapat menahan rasa terkejut. Satu-satunya cara untuk melawan satu sama lain adalah dengan melihat siapa yang memiliki dasar yang lebih baik. Tidak ada ruang untuk negosiasi. Kekuatan orang ini sangat efektif dalam menahan kekuatanku. Baru saja ketika dia mengujinya, Duan Tao telah melihat bahwa energi yang diolah Wu Chen sangat murni dan sangat ilahi, jadi itu dirancang khusus untuk menahan kekuatannya. Jika dia ingin memenangkan pertempuran ini dan menggunakan gerakan biasa, itu tidak akan banyak berpengaruh. Karena itu masalahnya, dia mungkin juga menggunakan keterampilan pamungkas yang kuat. Dengan raungan keras, Duan Tao meninju dengan tinjunya. Ki hitam yang kuat menelan segalanya, seperti sungai hitam yang bergelombang, kekuatan dan kekuatannya mendominasi dan tak tertandingi di dunia. Raungan. Ki hitam melesat ke langit saat melonjak. Seekor naga hitam meraung saat terbang keluar, memancarkan kekuatan yang mengejutkan. Melihat naga hitam ini, ekspresi banyak orang tidak dapat menahan perubahan. Naga hitam ini memiliki kekuatan yang mengerikan yang dapat menghancurkan segalanya. Sambil melirik Wu Chen dari jauh, Duan Tao melancarkan pukulan. Naga hitam itu meraung, dan dengan aura yang ganas, ia menyerang langsung ke arah Wu Chen. Perisai emas. Kekuatan di sekitar tubuh Wu Chen melonjak saat cahaya keemasan yang cemerlang meledak, membentuk perisai emas yang berdiri di depannya. Perisai emas ini seperti tembok pertahanan yang kokoh, melindungi Wu Chen dan mencegahnya melancarkan serangan apapun. Raung. Naga hitam itu meraung dan terbang mendekat, aura hitam mengelilingi tubuhnya seperti naga iblis neraka. Dengan suara, peng, naga hitam menabrak perisai emas dan dampak yang kuat langsung mendarat pada perisai emas, menghantamnya seperti palu. Tubuh Wu Chen bergetar, dampak naga hitam sangat mengerikan, menyebabkan vitalitas dalam tubuhnya bergejolak. Seperti yang diharapkan dari seseorang yang telah mencoba menerobos Empyrean ke-6 dari tahap bela diri sejati sebelumnya, kekuatan mereka benar-benar kuat. Pisau pembunuh naga, Wu Chen berteriak, dan bola cahaya yang menyilaukan meledak dari tubuhnya, berubah menjadi pisau ilahi yang muncul di atas kepalanya. Bermutu tinggi, semua orang terkejut. Dari awal sesi kompetisi multi kerajaan ini hingga sekarang, mereka belum pernah melihat Wu Chen menggunakan harta karun spiritualnya sendiri dan ini adalah pertama kalinya mereka melihatnya menggunakan miliknya sendiri. Seni memotong Suan Yuan. Sambil memegang pisau pembunuh naga, Wu Chen mengayunkan pedangnya. Sinar cahaya pedang yang menyilaukan melesat, dengan kekuatan yang bercampur dengan langit, saat menyerang naga hitam. Naga hitam itu meraung dan mengayunkan tubuhnya. Sosoknya melesat keluar, dan benar-benar menghindari bilah pedang Wu Chen, dan kemudian, saat ia turun dari udara dengan aura yang ganas, ia membuka mulut naganya yang besar dan menggigit ke arah Wu Chen. Perisai emas. Tanpa berkata apa-apa, Wu Chen mengangkat tangan kirinya, dan perisai emas seukuran manusia itu terangkat untuk memblokir serangan naga hitam. Menghadapi perisai emas Wu Chen, naga hitam seperti seekor sapi yang menggerogoti labu, dan sama sekali tidak tahu bagaimana cara menelannya. Dalam sekejap, ia tidak dapat berbuat apa-apa terhadap Wu Chen. Duan Tao melirik Wu Chen. Situasi seperti ini bukanlah yang ingin ia lihat. Apa yang ia harapkan adalah penindasan mutlak dan bukan sesuatu yang sulit untuk dihadapi. Naga kembar melaut. Duan Tao berteriak saat kekuatan di sekitar tubuhnya melonjak dan aura tirani meledak.
Aura hitam menyebar, memenuhi seluruh ruang, menyebabkan seluruh panggung berubah menjadi lautan hitam. Aura hitam melonjak dan bergulir tanpa henti, seolah-olah ada iblis yang mengerikan bersembunyi di dalamnya, dan itu bergulir tanpa henti. Beberapa saat kemudian, seekor naga hitam yang berukuran sama dengan naga hitam tiba-tiba muncul di panggung pertempuran. Tubuhnya yang dingin dan kuat seperti baja hitam, tidak bisa dihancurkan. Naga hitam itu meraung dan terbang ke udara. Kekuatannya yang dahsyat langsung melesat keluar dan menyerang Wu Chen dengan ganas. Bang! Kekuatan kedua naga hitam itu begitu kuat hingga sulit dibayangkan. Bahkan perisai emas yang telah dipadatkan Wu Chen tidak dapat bertahan lebih lama lagi, dan terguncang hingga bergetar tanpa henti. Adapun Wu Chen, dia terus mundur ke belakang, tidak mampu menahan kekuatan itu. Istirahatlah untukku. Duan Tao meraung, naga kembar itu meraung, raungan mereka mengguncang langit dan kekuatan mereka yang mengerikan mengguncang dunia. Tiba-tiba, Wu Chen merasakan tekanan berlipat ganda. Kekuatan naga kembar itu terlalu kuat, mustahil bagi pasukan biasa untuk menandingi mereka. Pisau pembunuh naga, hancurkan semua makhluk hidup. Wu Chen berteriak, memegang pisau pembunuh naga dengan tangan kanannya, semburan energi yang kuat mengalir ke dalam pisau pembunuh naga. Setelah itu, pisau pembunuh naga juga meletus dengan suara raungan naga, saat kekuatan yang tak terlukiskan menyerbu. Wu Chen menatap dingin ke arah naga kembar itu, matanya penuh dengan dingin. Memegang pisau pembunuh naga, dia menebaskan bilahnya ke bawah, kekuatan yang kuat melesat keluar. Cahaya bilah yang cemerlang beterbangan di mana-mana, mengguncang dunia. Raungan, naga kembar itu meraung, kekuatan padat mereka menyerbu keluar. Mereka benar-benar telah meninggalkan perisai emas mereka dan langsung menyerang pisau pembunuh naga milik Wu Chen. Mengambil kesempatan ini, Wu Chen menarik perisai emasnya. Perlahan-lahan menggerakkan tangan kirinya, cahaya keemasan yang cemerlang terpancar dari lengannya, memancar ke segala arah. Aura tajam yang tak terlukiskan meledak keluar, seolah-olah matahari telah berkumpul di sana. Akhirnya, kedua tangannya menyatu dan kekuatan yang mengerikan dilepaskan dari tangannya dalam sekejap. Itu mengalir ke dalam pisau pembunuh naga, dan aura pedang di atas pisau pembunuh naga menjadi lebih kuat. Pada saat ini, Wu Chen perlahan mengangkat kepalanya, melirik kedua naga hitam yang meraung, dan sama sekali tidak mengatakan apa-apa. Dia mencengkeram pisau pembunuh naga dengan kedua tangan, mengarahkannya ke arah mereka, dan menebas. Ledakan. Seketika, langit dan bumi bergemuruh saat ruang terbelah. Pedang yang mengerikan itu langsung membelah ruang, dan energi pedang yang tajam langsung melesat keluar menuju naga kembar itu. Raungan, raungan. Kedua naga itu melolong, dan tubuh mereka terus-menerus gemetar saat mereka menderita serangan yang mengerikan. Serangan bilah yang mengerikan mendarat langsung di tubuh mereka. Hancurkan untukku. Dengan kedua tangan memegang pisau pembunuh naga, Wu Chen berteriak keras. Pedangnya yang ganas menebas ke bawah, aura pedang yang mengerikan meledak, menghancurkan segalanya. Di bawah serangan kekuatan Wu Chen yang dahsyat, kedua naga hitam itu juga tidak mampu menahan kekuatan itu. Setelah bertahan beberapa saat, mereka hancur total, menjadi hujan cahaya yang terpancar keluar. Hancur. Melihat Wu Chen telah menembus serangan Duan Tao, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak berkeringat dingin. Semua mata mereka menatap panggung tanpa berkedip, menantikan pertarungan antara mereka berdua. Serangan Asura, muncullah. Melihat naga kembarnya hancur, meskipun Duan Tao masih terkejut, dia tidak mengatakan apa-apa. Dia sekali lagi mengaktifkan serangan Asura, dan energi yang kuat meledak keluar, saat aliran energi hitam meluap dari tubuhnya dan melesat ke langit, langsung menjelek-jelekkan seluruh ruang di panggung. Apakah kamu ingin menggunakan gerakan itu? Melihat Duan Tao seperti ini, semua orang tahu bahwa dia tidak ingin menunda lebih lama lagi, jadi dia berencana untuk menyelesaikan pertarungan dengan cepat. Dalam situasi seperti ini, adalah tabu untuk menunda terlalu lama, karena tidak peduli siapapun orangnya, setelah memperoleh kemenangan, mereka akan bertarung melawan kandidat populer, Si Kong Seng. Semakin lama hal ini berlangsung, semakin besar konsumsi energinya, dan semakin buruk efek pemulihannya, dan peluang untuk bertarung dengan Si Kong Seng untuk memperebutkan kejuaraan akan semakin kecil. Duan Tao berteriak, melonjak dengan ki hitam yang terus melonjak, dan dalam sekejap, itu menelan seluruh ruang panggung,
bahkan penghalang energi di sekitarnya semuanya terguncang hingga mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Jurus ini bahkan belum secara resmi lahir, tetapi sudah memiliki kekuatan yang mengerikan. Siapa yang tahu kekuatan mengerikan seperti apa yang akan dilepaskannya saat benar-benar dilepaskan? Raungan. Raungan dahsyat tiba-tiba muncul dari gas hitam. Bersamaan dengan raungan dahsyat ini adalah kekuatan yang sangat mengerikan. Seolah-olah iblis yang telah disegel selama puluhan juta tahun telah terbebas dan kembali ke dunia fana. Semua orang panik dan ketakutan. Mereka semua tahu bahwa sesuatu yang mengerikan akan segera lahir. Benar saja, sesaat kemudian, sosok Asura muncul dari dalam aura hitam. Sosok ini sangat besar di udara, seperti iblis kuno raksasa. Hanya melihatnya saja akan membuat hati seseorang bergetar. Ledakan. Ketika sosok besar ini muncul, gas hitam di platform pertempuran mulai berputar lebih keras. Itu seperti minyak mendidih dalam wajan saat melonjak dan berputar tanpa henti. Di sisi lain, Wu Chen juga memiliki ekspresi serius di wajahnya. Dari tubuh Asura yang sangat besar, dia bisa mencium kekuatan yang sangat mengerikan, dan dia mengerti bahwa serangan kali ini jelas merupakan gerakan membunuh yang mengerikan. Pada saat ini, Wu Chen mengambil kembali pisau pembunuh naga. Tubuhnya bergetar, dan dengan jentikan telapak tangan yang dapat menahan langit muncul di atas kepalanya. Telapak tangan heksagonal. Melihat Wu Chen menggunakan telapak tangan heksagonal, mata semua orang berbinar. Dari awal hingga sekarang, Wu Chen telah mengandalkan set palmisme ini untuk secara berturut-turut mengalahkan lawan yang kuat, dan menang sampai sekarang. Semua orang telah menyaksikan kekuatan set palmisme ini, dan tidak ada yang berani meremehkannya bahkan ketika ahli di Empyrean kelima dari tahap bela diri sejati dikalahkan oleh set palmisme ini. Saat ini, Wu Chen menggunakan telapak tangan heksagonal sekali lagi, menyerang terhadap serangan Asura Duan Tao. Tidak diketahui siapa yang lebih kuat di antara keduanya. Triple Burst. Wu Chen segera mengaktifkan telapak tangan heksagonal dengan 3 tingkat kekuatan, karena kali ini dia berhadapan dengan Duan Tao, sosok mengerikan yang telah menyerang Empyrean ke-6 dari tahap bela diri sejati. Saat dantian di tubuhnya bergejolak, aliran kekuatan meletus dan cahaya keemasan yang cemerlang menyelimuti tubuhnya, membersihkan energi hitam di sekitarnya. Cahaya itu meledak dan terpancar terus-menerus, menempati setengah dari panggung, saat berbenturan dengan energi hitam Duan Tao dan saling berbenturan, tidak ada pihak yang menyerah. Telapak tangan heksagonal. Wu Chen mengambil inisiatif untuk menyerang. Dengan goyangan tangan kanannya, telapak tangan heksagonal menyerang keluar saat energi telapak tangan yang menopang langit menyapu kepala Wu Chen seperti meteor raksasa, dengan kejam menyerbu ke arah Duan Tao. Kemanapun telapak tangan heksagonal lewat, udara di sekitarnya akan langsung dimurnikan. Energi hitam mundur ke segala arah. Serangan Asura. Menghadapi serangan ganas Wu Chen, Duan Tao tidak mengatakan apa-apa, dan mengaktifkan serangan Asura, memungkinkan sosok Asura raksasa itu dengan cepat menyerbu keluar. Ki hitam yang tak berujung menyelimuti seluruh tubuhnya, dan kabut hitam menyelimuti setiap inci tubuhnya. Pada saat ini, semua orang menatap mereka berdua tanpa berkedip. Mereka tahu bahwa serangan mereka sangat ganas dan sangat kejam, yang akan menentukan hasil akhir pertempuran. Di bawah perhatian banyak pasang mata, kedua serangan itu akhirnya bertabrakan. Ledakan. Kali ini, serangan mereka penuh dengan keganasan yang eksotis. Suara tabrakan mereka mengguncang seluruh dunia. Dalam sekejap, seluruh panggung bela diri bergetar hebat saat ruang terus berguncang. Itu tidak mampu menahan kekuatan saat itu mulai runtuh. Gelombang demi gelombang energi melonjak keluar dari pusat tabrakan dan terpancar liar ke sekeliling seperti badai yang deras, menelan seluruh ruang. Platform pertempuran yang kokoh bergetar tanpa henti. Di bawah serangan ini, platform itu tidak mampu menahan benturan dan retakan muncul di atasnya. Platform itu terkoyak secara paksa. Semua orang tidak bisa menahan napas untuk menghirup udara dingin. Kekuatan ini benar-benar terlalu kuat. Jika mereka memasukinya, mereka pasti akan hancur dalam sekejap. Wu Chen, lakukan yang terbaik. Semua orang di wilayah Hengling gemetar, seolah-olah mereka bahkan lebih gugup daripada Wu Chen dalam pertempuran. Semua mata mereka terpaku pada Wu Chen, seolah-olah mereka bahkan tidak berkedip. Teknik ini sangat kuat.
Di atas panggung, ketika Duan Tao melihat Wu Chen, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dari kekuatan serangan Wu Chen, dia bisa tahu bahwa serangan lawannya sangat kuat, dan tidak mudah untuk dihadapi. Kalah. Wu Chen berteriak saat gelombang energi meledak dari tubuhnya, menembus ruang dan mengalir ke dalam telapak tangan heksagonal, menyebabkan kekuatan telapak tangan heksagonal meningkat pesat. Cahaya keemasan yang cemerlang terus melesat keluar, melesat lurus ke atas, membalikkan dunia. Setelah menyerap kekuatan dari tubuh Wu Chen, kekuatan telapak tangan heksagonal meningkat pesat saat kekuatan yang mengerikan tiba-tiba meledak, langsung menekan sosok Asura Duan Tao. Bagaimana ini mungkin? Melihat tubuhnya sendiri ditekan, Duan Tao sangat terkejut. Dia tidak akan pernah menyangka bahwa kekuatan Wu Chen begitu kuat sehingga bahkan tubuhnya sendiri pun ditekan. Jangan bermimpi mengalahkanku. Sekarang setelah pertempuran telah berlangsung, dia tidak dapat menahan diri lagi. Dia harus mengalahkan Wu Chen dan memenangkan pertempuran. Duan Tao meraung, tubuhnya tiba-tiba melepaskan semburan cahaya darah. Cahaya darah ini membubung ke langit dan menyebar ke keempat arah. Pada saat ini, banyak orang menjadi pucat karena terkejut. Mereka tahu bahwa Duan Tao telah melepaskan api sejatinya, dan tidak ragu untuk menggunakan kartu truf pamungkasnya untuk melawan Wu Chen. Apakah dia berencana menggunakan teknik pengorbanan darah untuk mengaktifkan Sura secara paksa? Di langit, perwakilan dari Sekte Super juga mengamati pertempuran dengan saksama. Ketika mereka melihat Duan Tao seperti ini, mereka tahu bahwa dia ingin menggunakan pengorbanan darah untuk mengaktifkan Sura secara paksa, memungkinkannya untuk melepaskan kekuatan penuhnya. Namun, melakukan ini akan menyebabkan kerusakan besar pada tubuhnya. Dapat dikatakan bahwa meskipun Duan Tao menang pada akhirnya, ia tetap tidak akan mampu melawan Si Kong Seng di babak akhir. Wu Chen, awalnya aku mempersiapkan jurus ini untuk Si Kong Seng, tetapi sekarang aku akan membiarkanmu merasakannya. Suara dingin keluar dari mulut Duan Tao, seolah-olah hantu jahat dari neraka telah terbebas dari ikatannya dan tiba di dunia ini, di mana kekuatan yang mengerikan meledak keluar. Raungan. Di bawah infus aura darah, tubuhnya membengkak dengan cepat. Aura darah mengelilingi tubuhnya, dan aura hitam dikeluarkan dan menutupi tubuhnya, menyebabkan sosok Asura berubah menjadi bayangan darah Asura. Kekuatan yang menakutkan langsung meletus dari tubuhnya, menyebabkan hati seseorang bergetar dan jiwa seseorang bergetar. Pada saat itu, banyak orang merasakan jiwa mereka bergetar. Kekuatan yang dimiliki bayangan darah Asura sangat mengerikan. Itu cukup untuk menghancurkan segalanya di dunia. Jurus ini, Si Kong Seng tak kuasa menahan diri untuk tidak tergerak. Kekuatan jurus Duan Tao ini terlalu mengerikan, jika itu dia ingin melanjutkannya bukanlah tugas yang mudah. Di panggung pertempuran, suara desisan terus-menerus terdengar. Aura yang mengerikan merasuki atmosfer. Seolah-olah neraka yang sebenarnya telah muncul lagi. Itu adalah aura yang mengerikan itu. Dari jurus lawan, Wu Chen dapat mencium kekuatan yang sangat mengerikan. Kekuatan semacam itu sangat mengerikan, dan jika dia tidak dapat menghalanginya, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Serangan Asura. Duan Tao meraung, energi di tubuhnya meledak keluar, bayangan darah Sura menyerbu keluar, membawa kekuatan yang mengerikan, dia dengan kejam menyerang Wu Chen. Telapak tangan heksagonal Wu Chen, di bawah serangan gelombang kekuatan ini, tidak mampu bertahan dan terus bergetar. Selain itu, retakan mulai muncul di atasnya. Jelas bahwa itu tidak dapat bertahan lebih lama lagi dan akan runtuh sepenuhnya. Melihat itu, Duan Tao tertawa terbahak-bahak, dengan tatapan gila di matanya. Teknik pembunuhan pamungkasnya, awalnya disiapkan untuk Si Kong Seng, jika bukan karena dia dipaksa ke sudut, dia tidak akan pernah menggunakannya. Sekarang, karena dia telah melepaskannya, maka itu akan menjadi kemenangan yang pasti. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan Wu Chen, sama sekali tidak mungkin baginya untuk menandingi gerakannya ini. Di kursi penonton, semua orang khawatir. Kekuatan serangan Duan Tao terlalu mengerikan, Wu Chen pasti tidak akan bisa menghalanginya, dan dia tidak hanya akan gagal, dia bahkan mungkin mati. Di sisi lain, di sisi domain Hengling, wajah Pangeran Kelima dan Mu Yuxue pucat pasi. Mereka belum pernah melihat gerakan yang begitu mengerikan sebelumnya. Perasaan khawatir yang belum pernah terjadi sebelumnya menyelimuti hati mereka.
Sangat sulit bagi Wu Chen yang berbakat seperti itu untuk muncul di wilayah Hengling mereka, jadi tidak ada yang ingin dia mati dan menghilang begitu saja. Bam! Telapak tangan heksagonal Wu Chen tidak dapat memblokir serangan Duan Tao pada akhirnya dan hancur menjadi hujan cahaya, memancar ke bawah, menyebabkan seluruh panggung berguncang hebat. Hahaha, Wu Chen, aku telah memenangkan pertempuran ini. Duan Tao tertawa terbahak-bahak, sekarang, serangan Wu Chen telah dihancurkan olehnya, pertempuran itu jelas merupakan kemenangannya 100%. Mungkin tidak begitu. Tepat pada saat ini, serangan telapak tangan lain keluar dengan cepat dari tempat ledakan itu terjadi. Serangan telapak tangan ini bahkan lebih kuat dari yang sebelumnya, dan bahkan lebih dahsyat. Apa? Pupil mata Duan Tao mengerut, dia menatap kekuatan telapak tangan itu dengan kaget, dan tidak percaya apa yang dilihatnya. Baru saja, dia telah dengan jelas menghancurkan kekuatan telapak tangan Wu Chen, bagaimana mungkin ada kekuatan telapak tangan lagi? Yang lain juga tercengang, mereka tidak pernah mengira bahwa Wu Chen benar-benar akan mampu memadatkan serangan telapak tangan yang begitu kuat. Lebih jauh lagi, serangan telapak tangan ini tampaknya bahkan lebih kuat, lebih dahsyat, dan tidak dapat dihancurkan daripada yang baru saja terjadi. Jadi tidak ada apa-apanya, kau benar-benar membuatku takut setengah mati. Di sisi lain wilayah Hengling, Pangeran kelima dan yang lainnya memukul dada mereka karena takut, merasa seolah-olah mereka telah menghembuskan napas lega. Mereka sangat khawatir bahwa Wu Chen terlalu lemah untuk menahan serangan Duan Tao ini, dan pada akhirnya ia kalah, atau bahkan mati. Namun, kekhawatiran mereka tidak berkurang. Serangan Duan Tao terlalu kuat, terlalu sombong, dan dengan serangan Wu Chen, sulit untuk mengatakan apakah dia bisa menghalangi Surah Blood Shadow atau tidak. Di atas panggung, Wu Chen tersenyum tipis. Harus dikatakan bahwa kekuatan Duan Tao sangat kuat, jauh melampaui ahli rata-rata di Empyrean kelima dari tahap bela diri sejati. Selain itu, gerakan yang baru saja digunakannya adalah kekuatan yang sangat merusak, yang mampu menghancurkan segalanya di dunia. Namun, sayangnya, Duan Tao bertemu dengannya kali ini, dan ditakdirkan untuk kalah. Telapak heksagonal, tahap keempat. Wu Chen berteriak saat kekuatan di sekitar tubuhnya melonjak dan menyembur keluar dengan gila-gilaan. Gelombang energi yang sangat kuat menyebar ke seluruh ruang dan dengan cepat menyapu keluar, memenuhi seluruh ruang di sekitar panggung bela diri. Tidak diragukan lagi, Wu Chen kali ini telah menggunakan kekuatan terkuatnya untuk mengalahkan lawannya dan memenangkan pertempuran. Dengan goyangan lengannya, kekuatan dahsyat melonjak keluar dan mengalir ke dalam telapak heksagonal. Telapak heksagonal dengan cepat mengembang dan gelombang energi yang sangat mengerikan langsung menyebar, menyebabkan hati seseorang bergetar.